Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kali ini Pak Niko akan berbicara tentang sel bareng-bareng kalian. Tentunya berasal dari Nukleus Media ya. Kita melihat di hadapan kita semuanya tentang sel. Sel yang merupakan unit terkecil dari makhluk hidup ternyata memiliki serangkaian unik yang sangat luar biasa terkoordinasi menjadi sebuah seperangkat sistem yang menyokong kehidupan kita. Oke, sel kita bedakan menjadi dua ya. Yang pertama ini sel eukariotik atau eukariotik yang contohnya makhluk hidup yang bisa kita lihat ya, hewan, tumbuhan. Sedangkan prokariotik ini yang biasanya makhluk hidupnya kecil atau unisel. Nah, bedanya antara eukariotik sama prokariotik itu terletak pada membrannya, membran inti sel. Kalau eukariotik itu lengkap ada membrannya, sedangkan prokariotik itu tidak ada membrannya. Nah, ini kita bisa lihat bareng. Di sini dia termasuk apa? Eukariotik atau prokariotik? Kita lihat. Ini ada membrannya. Membran inti sel. Di dalam inti sel terdapat DNA atau deoksiribonukleik acid yang merupakan sumber atau pusat dari informasi genetik kita, di mana nanti akan sambung menyambung di dalam sebuah rangkaian benang kromosom, kromatid namanya di situ. Dan ada dua benang X dan Y. Kalau X itu mewakili perempuan, Y itu mewakili laki-laki. Dan di situ banyak sekali organel-organel yang berperan, di mana inti sel atau nukleus ini memang menjadi peran utama, tetapi ada organ yang lain seperti tadi ribosom yang kecil-kecil tadi untuk membuat protein. Ini keluar, di sini ada apa? Retikulum endoplasma kasar, di mana di situ terdapat banyak sekali ribosom yang menempel. Nah, seperti ini bentuknya. Seperti jalan liku-liku itu. Ini RE kasar, tapi ada juga yang namanya RE halus. RE halus itu yang tidak ada ribosomnya. Yang oren-oren itu ribosom ya. Nah, semut itu artinya halus. Kita bisa lagi, kita kulik-kulik lagi. Apa ini? Nah, di sini ternyata ribosom itu memiliki fungsi utama untuk membuat atau sintesis protein. Jadi di mana protein dibuat? Di ribosom. Melalui serangkaian proses yang nanti akan dilepaskan dibantu sama vesikel. Nah, di situ akan disetorkan ke badan Golgi. Nah, kita bisa melihat proses itu. Ternyata protein setelah masuk di badan Golgi, dia akan dibentuk menjadi bentuk yang macam-macam yang nanti akan kita gunakan sebagai salah satu menyumbang sistem kehidupan kita, yaitu penyumbang energi. Nah, ini bedanya yang kiri sel tumbuhan, sedangkan yang kanan itu sel hewan. Beda utamanya terdapat pada vakuola intinya. Kalau yang tumbuhan besar banget vakuolanya, sedangkan kalau hewan kecil-kecil. Nah, ini yang terdapat hanya pada hewan namanya lisosom. Lisosom ini fungsinya untuk memakan sel-sel mati atau benda-benda asing yang masuk. Intinya untuk pencernaan sel. Kemudian organ yang lain namanya mitokondria. Nah, ini pusat pernafasan sel. Mitokondria ini adalah tempat di mana penghasil energi. Seperti menyala nampaknya. Nah, ini sedang proses pembuatan energi melalui proses respirasi sel. Gimana caranya? Ada beberapa siklus yang terjadi di situ untuk pembuatan energi atau ATP. Inilah yang bisa kita lihat ya, salah satu organel sel. Ada sitoskeleton. Sito itu sel, skeleton itu kayak tulang. Jadi dia itu fungsinya untuk pada dasarnya untuk memperkuat gitu, memperkuat sitoskeleton.
Nah, ini kita bisa lihat salah satu bentuk sel eukariotik terdapat pada tumbuhan. Sel tumbuhan ini dia memiliki sel yang khas banget, tidak dimiliki oleh sel yang lain, yaitu apa? Plastida atau kloroplas yang membuat sel tumbuhan berwarna hijau, dan juga ada sel wall atau dinding sel yang memiliki fungsi utama membuat kokoh dinding tumbuhan, sehingga memang tumbuhan nampaknya keras gitu ya. Meja, pohon itu kalau dipegangkan tidak seperti tubuh manusia atau hewan. Kita lihat sel unik yang lain. Nah, ini pada paru-paru. Paru-paru ternyata ada yang cukup unik ini. Pada dinding-dinding bagian dalam ada seperti buluh-buluh, namanya silia. Nah, dia memiliki fungsi utama. Pada tubuh ya, tadi paru-paru silia. Kalau di bakteri, ini juga kadang ada yang namanya flagellata. Ini alat untuk pergerakan. Sama dengan sel sperma pada manusia. Dia punya ekor untuk mendorong pergerakan. Jadi, eukariotik itu terdapat pada hewan dan tumbuhan atau makhluk hidup tingkat tinggi, sedangkan prokariotik itu unisel atau bersel satu yang terdapat pada hewan tingkat rendah, bedanya pada membran inti selnya. Eukariotik ada membrannya, prokariotik tidak punya membran. Sedangkan dua-duanya sama-sama punya mitokondria, sel hewan sama prokariotik hampir rata-rata sama punya organel selnya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nucleus Medical Media.